Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Shunjike no Kodomotachi. Anime ini rilis tahun 2025, genrenya komedi, romance, dan juga seinen. Anime ini bercerita tentang keluarga Shunji, sebuah keluarga yang tinggal di kawasan elit, daerah Satagaya, Tokyo. Keluarga Shunji mempunyai 2 putra dan 5 putri cantik. Putra sulung mereka bernama Arata. Arata telah disiapkan untuk menjadi penerus dari sang ayah. Namun suatu hari ayahnya mengumumkan sebuah kabar yang mengejutkan. Ternyata mereka semua bukanlah saudara kandung dan diadopsi oleh sang ayah ketika masih kecil dulu. Tentu kebenaran ini akan membuat kehidupan mereka berubah. Oke, seperti apa alur lengkapnya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime berfokus kepada keluarga orang kaya di sebuah kota bernama keluarga Shunji. Di keluarga tersebut terdapat 2 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Mereka hidup dengan tenang dan menikmati kekayaan orang tuanya. Di sana terdapat MC kita bernama Arata yang berumur 17 tahun. Terus putri sulung bernama Bandri berumur 18. Terus yang lainnya ada Shion, Oka, Seiha, Minami, dan yang paling kecil bernama Lollipop Kotono. Nampak mereka sedang berkumpul di suatu ruangan begitu, dan di sana Arata sedang dihadapkan dengan di umurnya yang baru gede, alias masa pubertas, yang sedang mengincar cinta monyet. Di sana saudarinya merasa si Arata ini sedang ngomongin hal-hal yang kagak-kagak, sehingga dia diserang sama anjing hitam. Setelah itu mereka ngomongin soal biologi, terutama si Seiha yang jago di bidang tersebut. Tetap saja yang diserang masih Arata. Terus Oka mengatakan kalau hari Sabtu mereka akan mengadakan suatu acara. Arata sendiri sebenarnya kagak tahu, ternyata Sabtu itu ada perayaan ulang tahunnya si Kotono yang ke-15 tahun. Arata pasti akan merayakannya. Mereka juga ada niatan untuk liburan bareng ke tempat bernama Mei. Setelah itu besoknya mereka masuk sekolah. Di tempat umum, keluarga Shunji ini selalu jadi pusat perhatian orang-orang. Karena anak-anaknya pada cakep-cakep, bahkan ada orang yang menganggap aneh-aneh ke keluarga Shunji. Misalnya melakukan hal-hal di luar nurul. Terus Arata mengobrol dengan Shion tentang pernyataan orang-orang yang terus ngomongin saudari-saudarinya. Wajar saja mereka menjadi pusat perhatian. Bukan sekedar hanya cantik, tapi berprestasi juga. Contohnya si Bandri yang masuk universitas terbaik. Lalu Seiha yang jago akan sains-sains gitulah. Oka yang pintar dan jago berolahraga. Terus Minami yang jago dalam berolahraga tenis. Yang sudah 2 kali menang olimpiade. Bahkan Kotono yang paling kecil yang masih kelas 3 SMP. Udah pinter banget. Sekarang si Arata di umur yang segini pengen mencari pacar gitu kan. Dia udah ada cewek yang dia sukai bernama Lala Chan. Setelah di rumah dia bimbang pengen nambahin teman si Lala ini. Namun dia tidak mempunyai alasan untuk menambahkan teman. Sampai tak lama kemudian datang si Oka ke kamarnya si Arata. Dia ke sana mau meminjam catatan. Sama si Arata dikasih catatannya tersebut. Nah, di tengah lagi nyatet, dia melihat baju si Oka yang agak terbuka, yang membuatnya agak keganggu. Padahal mereka harusnya tidak masalah karena masih saudaraan. Terus Oka menanyakan tentang percintaan si Arata. Oka udah tahu lebih dulu kalau Arata sedang suka sama cewek. Dia dikasih tahu sama si Shion. Dia ngomong lagi suka sama si Lala. Si Oka tahu orangnya dan mau membantu dideketin. Cuma Aratanya tidak mau dimakcomblangin. Hal tersebut bikin si Oka rada kesal, padahal ia cuma ingin membantunya saja. Setelah itu di sisi lain si Kotono terlihat memiliki perasaan tertentu kepada si Arata. Esok harinya Arata merasa kepikiran sama takdir yang dimana. Dia berpikir kalau dia tidak ditakdirkan sebagai keluarga yang mempunyai 5 saudari. Dia kehidupannya bakalan kayak gimana gitu kan.
Apakah bakalan semulus ini? Tak lama dia melihat si Lala, cewek incarannya, bertemu dengan seorang lelaki yang tentu bikin dia agak sakit hati di sana. Di rumahnya hari itu akan mengadakan pesta si Kotono berulang tahun. Dia udah bersiap-siap. Pas keluar di sana terdapat si Oka yang nampak memuji penampilan si Arata yang cocok menggunakan jas seperti itu. Di bawah sana sudah ada saudari-saudarinya yang sudah menunggu. Arata masih kepikiran soal takdir yang dimana harusnya takdir itu udah ditentukan dari awal. Cuma dia mikir lagi gimana kalau tiba-tiba saja takdir tersebut berubah di tengah jalan. Maka dari itu Arata tidak percaya akan takdir, tapi dia akan menjalani kehidupan sesuai yang dia mau dan inginkan. Tak lama ada keributan yang dimana si Minami menghilangkan airpod miliknya si Oka. Ketika dia sedang melakukan eskul, dia kehilangan sebelah yang kemungkinan ada di loker atau tempatnya latihan. Tentu Oka marah karena itu airpod kesukaannya. Tak lama kemudian karena pada ribut si Arata menengahinya. Dia sebagai lelaki yang paling tua melakukan hal yang tepat sampai Bandri saja kagum sama si Arata. Terus tak lama juga bapaknya datang lalu pesta pun dimulai. Tapi sebelum semuanya berjalan, bapaknya tersebut mau mengumumkan sesuatu. Dia udah koordinasi sama istrinya sebelumnya akan mengatakan hal ini ketika si Kotono sudah berumur 15 tahun. Yang dimana dia langsung saja ke intinya. Yang katanya mereka semua yang ada di situ itu bukan saudara kandung alias tidak sedarah, alias mereka diadopsi katanya. Tentu pada kaget gitu kan. Dari ketujuh orang itu ada 2 orang yang beneran saudaraan, yakni Minami sama Shion. Selebihnya tidak ada hubungan darah. Dia udah tepat mengatakannya di umur si Kotono yang ke-15 tahun. Saatnya pestanya dilanjutkan. Seketika mereka auto tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selesai melakukan pesta ulang tahun, mereka mengobrol lagi tanpa bapaknya. Dikala orang lain tidak tenang, cuma si Minami saja yang merasa tidak terjadi sesuatu. Bandri pun mengajak untuk mengobrol terlebih dahulu. Yang dimana di sana si Oka merasa apakah sudah tepat memberitahu mereka yang sebenarnya di saat-saat seperti ini. Apalagi mereka sudah lama banget bareng-bareng gitu kan. Mereka meminta pendapat si Bandri. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Yang pasti mereka sudah bersama-sama dari kecil. Walaupun tidak sedarah, tapi mereka tetap bersaudara, tidak akan berubah. Yang lain setuju akan hal itu. Terus ada yang menanyakan tentang si Bandri yang lebih dulu bergabung di keluarga ini. Kurang lebih umurnya sudah 4 tahun. Apakah dia udah tahu akan adopsi tersebut? Bandri mengatakan kalau dia tidak memiliki ingatan tersebut di masa lalu. Si Arata mengajak yang lain untuk tetap layaknya seperti biasa, yakni berpikir kalau mereka saudara kandung gitu kan. Karena semuanya udah clear, mereka kembali ke kamarnya masing-masing. Arata masih kepikiran akan semuanya, apalagi soal si Lala. Dia masih keinget mulu. Terus dia ingin mandi terlebih dahulu. Di dalam kamar mandi sana terdapat baju yang otomatis ada orangnya di dalam sana. Tapi si Arata belum tahu kalau ada orangnya. Pas dia masuk kaget ada si Kotono di dalam sana. Arata cepat-cepat keluar, namun Kotono meminta si Arata untuk menggosok punggungnya seperti biasa. Mau gak mau si Arata lakonin. Dia mengatakan kalau si Kotono ini tidak seharusnya menyuruh digosokin terus. Karena dia juga sudah kelas 3 SMP gitu kan. Tapi si Kotono tetap suka dengan kekuatan si Arata ini. Terus sebelum udahan Arata mengingatkan sesuatu kepada si Kotono. Sementara di sisi lain ada si Oka yang masih ngeteh. Lama datang si Shion. Dia menanyakan kepada si Shion soal si Arata gimana habis kejadian ini. Tapi Shion mencoba untuk membuat si Oka penasaran. Tentu Arata walaupun anak adopsi, dia tetap putra sulung yang akan menjadi penerus bapaknya nanti. Jadi kemungkinan dia akan menjaga semua saudaranya supaya tetap menjadi saudara. Kecuali mungkin kalau terjadi hal yang lain adalah soal pernikahan. Kemungkinan bisa saja di antara mereka bisa jadi, soalnya udah mendengar kagak sedarah itu.
yang mungkin bisa bikin semuanya berubah. Di sisi lain benar aja kejadian jir antara Arata dan Kotono. Tapi si Oka merasa kejadian itu tidak bakalan terjadi. Walaupun bukan saudara kandung pun mereka tidak akan melakukannya. Memang mungkin akan terjadi, tapi Oka tidak bisa membayangkan hal tersebut. Dia menanyakan apa yang terjadi kepada si Arata dan Kotono ketika di tempat bermain. Yang dimana katanya si Kotono mengatakan kalau dia suka sama si Arata. Lantas Oka kaget gitu kan si Kotono seberani itu. Kata si Shion, mungkin umur-umur segitu memang suka demikian. Makanya hal yang tadi dia katakan bisa saja terjadi. Hal tersebut hampir saja kejadian, yang dimana si Kotono kembali mengutarakan perasaannya. Namun Arata tidak akan terbawa suasana. Walaupun mereka bukan saudara kandung asli, tapi tetap aja dia sebagai lelaki yang paling tua, kudu bijak. Dia akan terus menjaga saudarinya dan menjaga supaya saudarinya hidup bahagia. Digituin dia baru bisa mengerti. Lalu si Arata keluar. Terlihat dia hati-hati ketika keluar dari kamar mandi. Karena takut ketahuan padahal ada satu orang yang udah tahu tentang itu. Di sisi lain bapaknya sudah menepati janjinya kepada istrinya kalau dia udah mengatakan semuanya kepada anak angkatnya tersebut. Apa mungkin emaknya ini sudah meninggal ya? Lama kemudian muncullah si Bandri. Shin kembali kepada Arata yang mau ke kamarnya. Tak lama pas dia masuk ke dalam kamarnya, di dalam sana terdapat si Seiha yang sudah nungguin. Entah dia mau ngapain di kamarnya si Arata ya kan tidak seperti biasanya. Entah mengapa dia di sana ngomongin soal kamarnya si Arata yang kelihatan terapi. Padahal kamar dia yang paling kecil dibandingkan yang lain. Setelah waktu itu dia kalah sweet sama si Oka, makanya dikasih kamar kecil seperti itu. Lalu orang ini tiba-tiba saja mendorong si Arata seperti itu lalu mau melakukan sesuatu sama si Arata. Dia kagak ngerti maksudnya apaan gitu kan. Apakah sikap aslinya si Seiha kayak begini? Padahal sikap aslinya barbar banget. Katanya dia cuma mau mengecek hatinya saja apakah ada kelainan dalam hatinya. Soalnya dia tahu apa yang terjadi sebelumnya. Yakni dia mendengar apa yang terjadi di kamar mandi. Seketika Arata auto kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi ini anak tahu semuanya yang diomongin si Kotono. Namun dia bersyukur kalau si Arata kagak ada kelainan dalam hatinya. Dan sikap yang dia tunjukkan kepada si Kotono sudah tepat. Karena kalau saja dia terbawa suasana dan tidak bertindak layaknya putra sulung, auto berbahaya dan pasti akan berbeda cerita. Seperti yang dirinya tahu kalau sekarang mereka dikejutkan sama pernyataan bapaknya. Kalau mereka bukanlah saudara kandung. Yang otomatis kagak ada hubungan darah dan otomatis juga menurut hukum mereka masih bisa dipersatukan alias menikah. Dan emang dari negara seperti Jepang pun nikah sama yang sedarah pun tidak boleh teman-teman. Aku pernah dengar dari orang tua kalau nikah dengan sepupu pun harusnya tidak boleh. Nanti akan terjadi sesuatu sama keturunannya. Itu gak tau bener gak tau enggak sih. Coba yang tahu tulis di kolom komentar teman-teman. Setelah ngomong panjang lebar, anak ini pun keluar dari kamar si Arata. Dia yang lebih tua daripada Arata pengen disebut panggilan yang lebih lembut. Di luar sana ketika dia sedang diam ada si Minami. Seiha langsung pergi dari situ. Dan pada akhirnya dengan kejadian yang sudah terjadi hari itu dari mulai percintaannya dan keluarganya membuat Arata tidak bisa tidur sama sekali. Ketika dirinya mau berangkat sekolah di sana tiba-tiba saja si Bandri menggunakan kostum suster gitu sama si Kotono. Entah maksudnya dia berpakaian seperti itu buat apa. Tapi si Arata kagak bisa nolak akan hal itu. Kalau mereka kawaii. Terus Kotono udah waktunya pergi ke sekolah. Pas berangkat itu, Shion mengatakan mungkin setelah kejadian kemarin si Bandri berusaha menghibur saudaranya dengan pakaian seperti itu. Di perjalanan menuju ke sekolah seperti biasa banyak yang melihat saudarinya si Arata. Mereka merasa tertarik gitu kan karena tampil menawan terus setiap hari. Shion mengatakan apa reaksi orang-orang kalau tahu mereka bukan saudara kandung asli. Pasti pada kaget dah.
Tapi dia melihat cewek-cewek ini keren banget bisa menyembunyikan sesuatu yang mungkin bikin mereka kepikiran, tapi masih bisa tampil biasa saja. Mungkin di dalam hati mereka perasaannya campur aduk. Shion agak kasihan kepada si Kotono sang bungsu yang pastinya masih agak labil. Di sekolah, Arata tidak berhentinya memikirkan hal yang sama tentang keluarganya tersebut. Dia masih bertanya-tanya apakah benar gitu kan semua yang terjadi ini. Lama kemudian ada si Minami datang. Arata merasa aneh, tumben-tumbenan dia kagak eskul. Kata si Minami lagi libur. Si Arata mengajaknya untuk bermain dulu, lumayan buat mengisi waktu luang. Dia merasa bangga dengan si Minami yang jago dalam suatu bidang. Bahkan dia pernah juara 3 kali dan mau masuk Olimpiade juga. Perguruan tinggi pasti senang memiliki dia nanti. Tak lama kemudian ada beberapa orang yang mendekati si Minami untuk meminta foto dan lain-lain. Terlihat dia populer banget. Dia mengatakan kalau dia populer itu gara-gara dia mengupload foto menggunakan baju lelaki. Jadi cewek-cewek pada tertarik. Awas saja kalau Minami sampai menjadi daya tarik cewek gara-gara itu, ucap si Arata. Nah ternyata si Minami tidak latihan itu dia terkena masalah. Yang dimana dia tidak lulus kompetensi. Memang olahraganya bagus, cuma dia di pelajaran yang lain lemah. Makanya hari ini dia diliburkan biar bisa belajar. Mendengar itu Arata inisiatif untuk mengajaknya belajar bareng. Lalu mereka pun pergi ke tempat karaoke, bukan untuk bernyanyi melainkan belajar. Di sana Arata mengajari si Minami matematika. Tapi di tengah lagi ngajarin si Minami, dianya malah mau karaokean. Terbukti pas ngerjain soal latihan dia masih salah banyak dan dia kembali main-main lagi dengan mau karaokean. Tapi hal tersebut bikin si Arata senang melihatnya bernyanyi. Mungkin dia harus mendapatkan hiburan semacam ini. Dikala otaknya sedang mumet. Sesudahnya pas keluar dari sana, dia melihat si Lala yang lagi sama laki-laki. Arata langsung mengumpat. Lalu habis itu mereka pun akhirnya pulang. Si Minami senang banget bisa main karaoke. Di sana si Arata menanyakan soal kejadian kemarin. Apa tanggapannya? Minami merasa kalau perkataan bapaknya kagak bakalan salah. Selanjutnya dia mungkin akan berfokus mencari orang tua aslinya. Terus karena dia sudah tahu kalau mereka bukan saudara kandung asli, tapi mereka udah lama bersama jadi semuanya kagak akan berubah. Kecuali soal panggilan si Minami. Kini Minami bisa menganggapnya sebagai senior. Lalu dia menyemangati si Arata karena tadi melihat cewek yang dia sukai jalan sama lelaki lain. Dia tahu itu dari si Oka. Sesampainya di rumah, Minami memberikan kue kesukaannya si Oka, beserta air pot yang kemarin ketinggalan. Akhirnya dia bisa menemukannya di loker eskul. Oka terima permintaan maafnya. Terus dia memberikan kembali air potnya tersebut sebagai hadiah. Lagian dia juga udah ada yang baru. Singkat cerita, Arata terlihat mau berangkat sekolah. Di sana ada Kotono yang baru keluar dari kamarnya juga. Nampak Kotono dan Arata masih belum kembali ke bentuk yang semula sebelum semuanya terjadi. Tak lama ada Seiha di sisinya. Dia juga melihat kalau mereka berdua masih belum bisa kembali seperti biasa. Arata menanyakan apakah yang dia sebutkan kalau kagak ada kelainan di hatinya itu benar. Kata si Seiha benar, lalu mereka pun berangkat sekolah. Ketika sampai di sana, si Arata melihat si Lala yang bikin dia terhenti. Berbarengan dengan Oka yang ada di sana, dia menanyakan kepada si Arata untuk langsung ngomong saja kepada si Lala. Tapi Arata kagak mau karena dia udah memiliki pacar. Bukan Oka namanya kalau dia tidak menggoda si Arata. Tak lama teman-temannya memanggil si Oka. Nampak dia populer banget, banyak orang yang mendekatinya. Kalau saja mereka tahu sikap egoisnya si Oka di rumah, mereka pasti bakalan kaget. Nah temannya si Oka melihat si Arata lumayan ganteng juga. Dan mereka ingin menembaknya supaya menjadi pacarnya. Tapi Oka di sana seperti menghalanginya gitu dan bilang kalau si Arata itu
tidak baik dan juga salah satu orang yang paling aneh menurutnya. Tapi ketika dia memberitahu itu, kupingnya tiba-tiba saja memerah dan langsung mengajak teman-temannya itu buat pergi dari situ. Akhir pekan, mereka akan berlibur ke taman bermain Whitney untuk merayakan ulang tahunnya si Kotono. Pas akhir pekan tiba, mereka pada kesana dah nampak ramai banget di tempat itu. Dan langsung disambut dengan boneka Whitney. Mereka dikasih uang jajan sama bapaknya dan uangnya tersebut dipakai ke tempat bermain yang kelihatan mewah banget. Di situ Minami sudah langsung kelaparan yang otomatis si Bandri akan membelikan makanan buat mereka semuanya. Dia meminta yang lain untuk tidak kemana-mana. Namun ternyata pas Bandri dan Arata beli makanan, mereka sudah tidak ada di tempat. Dia bakalan sulit menyuruh mereka buat diam di tempat. Alhasil, mereka berdua pun duduk terlebih dahulu. Ditelepon sama si Arata juga kagak ada yang angkat sampai pada akhirnya Bandri ngajakin buat jalan-jalan berdua saja. Siapa tahu nanti ketemu di jalan gitu kan. Terus makanan yang tadi dibeli terpaksa sama si Arata dihabisin sampai perutnya gendut macam itu. Mereka berdua jalan-jalan layaknya sedang berkencan. Bahkan Bandri menggoda si Arata dengan cara bergandengan tangan kayak begitu. Ditambah tangannya nyenggol-nyenggol dikit gitu kan. Habis lepas dari orang-orang, matanya auto tertuju kepada si Bandri. Karena emang ini cewek cantik banget, jadi si Arata harusnya bersyukur bisa bergandengan tangan dengan si Bandri kayak tadi. Yang mungkin semua orang tidak bisa. Karena hal itu kebayang terus dalam dirinya yang akhirnya membuat si Arata tidak berdaya. Habis itu mereka pun pada bermain beberapa wahana di sana sambil nelponin saudaranya juga ya kan. Tapi belum kunjung diangkat juga. Sampai di mana setelah beberapa kali naik wahana, akhirnya si Shion mengangkat teleponnya. Katanya mereka sedang ada di tempat impian. Sementara mereka berdua lagi di wahana jungle. Dari sini udah beda jauh tempatnya. Di sana yang sedang berada di tempat impian merasa itu adalah salah mereka berdua. Padahal yang memisahkan mereka adalah mereka juga yang kabur duluan. Di waktu kayak begini, apalagi ngerayain si Kotono yang ulang tahun. Mereka harus menghiburnya. Selanjutnya, mereka akan menaiki wahana lagi. Siapa tahu nanti bertemu dengan putra-putri sulungnya. Next, akan ke wahana halilintar yang ingin dinaikin si Kotono. Sementara Bandri dan Arata terlihat mereka berdua sedang beristirahat. Karena udah tahu keberadaan yang lain, jadi mereka rada sedikit tenang. Melihat Bandri yang terlihat terus terang membuatnya bertanya-tanya soal pernyataan bapaknya kemarin. Dia seorang yang lebih tua daripada yang lain tidak akan berubah sama sekali. Dengan keputusannya kalau dia akan tetap akan menjadi putri sulung ke-6 saudaranya. Dia akan melindungi saudaranya sampai dia mati. Walaupun memang Bandri harus rada sedikit menanyakan banyak hal tersebut kepada bapaknya soal masalah ini. Mendengar hal tersebut tentu bikin si Arata juga tenang, apalagi dia kalau di hadapan si Bandri berasa dijagain terus dari kecil ya kan. Terus tak lama kemudian pas mereka mau lanjut lagi mencari saudaranya, tiba-tiba saja ada bocil yang lari sambil membawa minuman yang tidak sengaja kesandung. Minuman yang mengarah kepada si Bandri. Dia langsung melindungi si Bandri dengan gerak cepat. Untungnya Arata tidak marah sama bocil tersebut yang membuat bocil itu sangat senang. Terus si Bandri mencoba untuk melap bajunya. Namun katanya dicuci pun bakalan susah buat hilang. Dia menanyakan kenapa melakukan hal ini. Bukan cuma dia saja yang pengen melindungi saudaranya. Dia juga sebagai adiknya ingin melindungi kakaknya juga. Habis itu tak lama kemudian akhirnya yang lain pada datang dan sedikit kaget juga melihat si Arata basah kuyup macam itu. Dia mencoba memberitahu kalau dia kebanjur sama minuman. Karena mereka udah berkumpul, yang lain ngajak buat naik wahana yang lainnya juga. Bandri masih agak sedikit syok di sana.
Di perjalanan pas mau naik wahana, tiba-tiba si Bandri ingin memegang tangannya si Arata. Sehabis naik wahana, mereka akan lanjut kembali. Namun sebelum dilanjutkan, si Arata pengen ke toilet dulu. Disusul oleh Shion sama si Kotono. Nah, ketika ketiga orang itu pergi, si Seiha memberitahu berita hangat kepada yang lain. Soal si Kotono yang di kamar mandi itu. Seiha menceritakan semuanya kalau Kotono menyampaikan rasa sukanya kepada si Arata. Sambil memeluknya pula. Lantas yang lain merasa tidak percaya gitu kan. Kok bisa-bisanya si Kotono melakukan hal tersebut? Cuma di sana Seiha memberitahu setelah kejadian tersebut. Dia mengecek getaran jantung si Arata, ada yang aneh atau kagak. Udah menggunakan cara ekstrim tapi dia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Dia si Arata masih nyadar kalau si Kotono ini adalah adiknya. Mereka juga tidak percaya Seiha sampai segitunya melakukan hal yang se-ekstrim ini kepada si Arata. Dia cuma mau memastikan kalau sampai dia deg-degan dekat sama saudaranya, patut untuk dicurigai. Terus juga mereka pada baru tahu kalau sebelum itu pernah kejadian di tempat permainan yang dimana si Kotono mengungkapkan rasa sukanya kepada si Arata. Mungkin ditambah dengan pemberitahuan yang diberikan bapaknya membuat dorongan perasaannya bisa menjadi realistis. Karena kagak ada hubungan darahnya itu. Tapi untungnya Arata masih waras. Bandri pun kemarin mengobrol sama bapaknya tentang orang tuanya. Namun belum diketahui alias untuk saat ini anggap aja. Dia itu tidak mempunyai orang tua. Sekarang yang bisa mereka lakukan adalah melakukan hal-hal yang mungkin bisa memunculkan benih-benih cinta. Setelah tahu kalau Arata memang tidak ada pikiran kayak begitu. Tinggal dari cewek-ceweknya ini. Tak lama kemudian 3 orang tadi datang lagi. Mereka akan lanjut lagi main wahana. Tapi sebelum naik wahana mereka akan ke tempat souvenir terlebih dahulu. Terlihat Arata udah kecapean banget, namun melihat Kotono udah kayak biasa lagi, bikin Arata rada sedikit tenang di sana. Setelah itu ketika yang lain pada milih souvenir, si Arata di luar lagi nungguin. Dia kaget ada orang yang lewat mirip si Lala-chan. Dibarengi dengan Oka yang keluar juga, nampak dia tidak membeli apa-apa. Tidak seperti saudarinya yang lain. Dia merasa kalau si Arata ini cowok yang langka yang tidak punya hal-hal yang memenuhi kamarnya. Di tengah itu si Oka membahas soal hubungan darah. Baru saja 3 hari setelah pengumuman dari bapaknya, Oka udah mulai berubah. Pastinya salah satunya soal perasaan. Disuruh buat tidak mengarah ke sana pun tetap aja ini anak tidak mau mendengar. Malah dia mengatakan kalau dia suka sama si Arata. Sebelumnya Arata pernah mengobrol dengan si Shion terkait perasaannya. Apakah menganggap saudarinya sebagai perempuan atau tidak? Tentu tidak, katanya. Selama 16 tahun mereka sudah bersama-sama, tidak akan membuat si Arata berubah begitu saja. Terus terkait rasa suka si Kotono sebelumnya dia udah bisa diatasi. Kembali kepada Arata dan Oka yang dimana Oka menyampaikan kalau dia suka sama si Arata. Padahal sebelumnya dari kecil mereka berdua udah dianggap seperti anak kembar yang memiliki pola pikir yang sama. Tapi kali ini berbeda. Dia juga sedikit ngomongin soal si Kotono yang mencoba dekat-dekat dengannya. Cuma di situ Oka tidak ngapa-ngapain lagi dan dia pergi dari tempat tersebut. Di tengah jalan Oka keingat dengan perkataan si Seiha yang dimana si Kotono memeluk si Arata sambil mengatakan sukanya. Hal tersebut bikin dia langsung bingung mengapa dia melakukan hal yang sama juga. Keesokan harinya terlihat Arata sedang berolahraga. Dia keinget terus-terusan dengan masalah-masalahnya. Makanya dia berolahraga biar agak segar otaknya. Tak lama datang si Minami yang mau latihan juga. Dia kagum melihat Minami kagak males-malesan. Dia merasa kalau semuanya kayak si Minami, semuanya akan sukses. Ternyata orang ini ke situ bukan untuk latihan, melainkan ke hal yang lain.
Yang dimana dia kemarin pas lagi beli souvenir mau memilihkan bonekanya buat si Oka. Namun mereka bingung mau membelikan Oka warna apa, jadinya si Minami akan langsung tanyakan saja kepada orangnya. Pas dia keluar dan mau menanyakannya langsung kepada si Oka, dia malah mendengar kalau Oka suka sama si Arata. Seketika dia kagak jadi nanya. Nah dia tuh mau nanyain soal itu kepada si Arata. Cuma dia kagak tahu harus nanyainnya kayak gimana. Sampai pada akhirnya dia mencoba memberanikan diri. Nanya, walaupun sebenarnya cuma nanya-nanya tipis. Apakah terjadi sesuatu antara dia dengan si Oka? Arata bilang kalau dia dengan Oka saat ini baik-baik aja. Walaupun sebelumnya memang dari kecil mereka suka ribut, tapi sampai saat ini aman-aman aja. Karena si Minami merasa tidak mendapatkan informasi yang dia dapatkan. Alhasil dia pun kagak jadi latihan. Dan malah bikin si Arata bingung ada apa dengan si Minami. Sementara si Minaminya malah makin jadi penasaran gitu kan. Cuma dia kagak tahu cara bertanyanya harus gimana. Setelah latihan itu si Arata mau mandi, niatnya mah. Namun pas mau ke kamar mandi, di sana ada si Seiha yang mau mandi juga ya kan. Orang ini tidak mengunci pintunya. Seiha merasa tidak masalah. Lagian saudaraan yang mungkin dulu pernah mandi bareng waktu kecil, jadi kagak masalah baginya. Tapi ini jadi masalah buat si Arata. Jadi dia nunggu si Seiha masuk dulu. Pas mau pergi karena bajunya masih berserakan sama si Arata dirapihin. Di sana dia melihat ada cincin yang dipakai sama si Seiha. Katanya itu cincin peninggalan ibunya. Walaupun masih longgar tapi tetap ia pakai. Dia lepas kayak gitu takutnya hilang gitu kan. Karena begitu si Arata pun keluar, tidak jadi mandi. Tapi dia masih berharap bisa mandi. Habis itu ketika Arata udah mengganti pakaiannya, di sana tiba-tiba aja ada si Bandri yang masuk ke kamarnya si Arata. Dia terkejut dengan kamar kecilnya si Arata yang terlihat rapi. Walaupun kamarnya paling kecil, dari yang lain Arata bisa menatanya dengan rapi. Padahal waktu kecil Arata ini tidak rapi sama sekali. Malah suka dimarahin sama bapaknya. Tapi Arata udah bisa membiasakan diri di umurnya yang ke-11 tahun. Arata menanyakan tujuannya masuk ke kamarnya. Nampak dia kagak ada tujuan khusus. Cuma ingin tahu saja isi kamarnya. Setelah sekian lama dia tidak melihat dan juga memeriksa. Dan juga tidak lupa dia memeriksa laptopnya dan ngejahilin adiknya tersebut tentang pasangan. Tak lama kemudian si Bandri tiba-tiba ngajakin jalan-jalan sama si Arata. Sama si Arata dan mereka langsung berangkat. Seperti biasa di jalan sana si Bandri selalu mencoba menjahili terus. Dengan cara menempel-nempel sama si Arata. Kencan kali ini si Bandri berniat untuk membelikan HP buat si Arata. Kebetulan Arata juga udah lama pengen HP baru, sekaranglah waktunya gitu kan. Di sana Arata dikasih 2 pilihan HP yang biasa sama yang kekinian. Tanpa pikir panjang, Arata memilih yang biasa aja. Hal tersebut bikin si Bandri merasa si Arata ini orangnya tegas dari dulu. Dia memberitahu kalau memilih HP seperti itu udah kayak milih pasangan. Soalnya, mereka yang mengerti soal HP pasti mencari apa yang mereka butuhkan. Entah itu penampilan atau yang lainnya. Tapi Arata sayangnya tidak sampai kepikiran sejauh itu. Tak lama HP-nya datang. Melihat mereka berduaan membuat si sales bilang kalau ada promo jika mereka adalah seorang pasangan. Si Bandri langsung nempel-nempel kayak gitu biar dapat diskon. Tapi Aratanya kagak mau. Sayang banget, padahal lumayan diskonnya. Arata merasa aneh dari tadi si Bandri terus-terusan menjahilinya tanpa henti. Selanjutnya pun tidak langsung pulang. Dia mau membeli es krim terlebih dahulu. Pas sedang memakannya, si Bandri masih memikirkan adik-adiknya. Apakah dia harus membawanya juga? Menurut Arata kagak, soalnya itu es krim bakalan meleleh di tengah jalan. Dia keinget sama mereka yang masih umur 11 tahun.
ketika es krim si Kotono diambil sama Minami. Karena Kotono orangnya kalem, jadinya sama si Oka dimarahin dan si Kotono cuma bisa sedih di balik lemari, bahkan dia dapat julukan peri lemari. Hal-hal tersebut tidak bisa dilupakan sama si Bandri. Di sisi lain si Kotono terlihat lagi lihat-lihat foto kemarin. Dia sangat senang bisa bermain bersama seperti itu. Namun ada chat dari grup keluarga kalau si Bandri lagi main sama si Arata. Di sana dia coba positive thinking dan mau belajar terlebih dahulu. Nah, sehabis makan es krim si Bandri awalnya mau mengajak ke tempat yang lain. Tapi tiba-tiba aja si Bandri ada urusan mendadak. Si Arata sebelum berpisah dia menanyakan kenapa dia tidak berkencan saja dengan pacarnya. Lantas dia merasa kalau si Arata masih belum dewasa seperti dirinya. Habis itu, dia pun pergi dengan banyak orang yang melihat ke arah si Bandri, yang memang cantik banget. Setelah di luar, dia menelpon kepada si Minami kalau si Arata baik-baik aja. Tidak ada yang aneh dengan dirinya. Nampak mereka berdua udah koordinasi sebelumnya dan Minami pengen memastikan soal si Oka itu. Tapi tidak ada kejelasan. Walaupun udah tahu kagak ada apa-apa, tapi dia masih bertanya-tanya. Apakah benar kagak ada apa-apa gitu kan? Apa dia salah dengar doang atau gimana? Sampai pada akhirnya dia mengirim pesan yang niatnya ke si Bandri gitu kan. Kalau kejadian kemarin mungkin dia salah dengar. Nah pas dikirim itu dia kaget karena pesannya kekirim ke grup keluarga. Yang otomatis dia cepat-cepat menarik pesannya tersebut. Dia dagdikdugder banget takut pesannya udah dilihat sama yang lain. Selama Okanya datang ke sana, dia mau mandi juga katanya yang otomatis kemungkinan Oka tidak membaca itu pesan. Dia merasa memang kagak ada yang membacanya. Tapi ternyata udah ada yang membacanya lebih dulu, yakni Kotono. Waduh, gimana tuh jadinya? Anime dilanjutkan kembali. Terlihat hari itu Arata bersama yang lain sedang makan malam bersama. Di sana terlihat Seiha nampak tidak baik-baik saja. Arata melihat dari kemarin ini anak melamun terus dan tatapannya serius mulu. Habis itu pun pas udah makan si Seiha masih ngelamun. Karena dia kepo dia samperin lah orangnya. Si Arata cuma bilang kalau dia butuh teman curhat. Dia sebagai adiknya siap mendengarkannya. Diomongin kayak begitu, Seiha langsung bereaksi dan tiba-tiba saja ngajakin si Arata main game bernama Twister. Entah kenapa si Seiha melakukan hal tersebut. Di sana dia bilang kalau permainan seperti ini bisa menjadikannya sebagai bukti kalau si Arata tidak mempunyai perasaan sama saudaranya, terutama si Seiha. Tentunya Arata kagak bisa apa-apa lagi selain mengikuti permainannya. Tak lama permainannya pun dimulai. Di sana awalnya baik-baik saja. Tapi makin kesini makin lama menciptakan pergerakan yang membagongkan. Yang dimana si Seiha terus mendekati si Arata. Dia yang kagak kuat udah mau menyerah. Tapi dia keinget kalau dia menyerah otomatis dia lagi menahan iman. Padahal mereka kan saudara gitu kan. Jadi Arata yang kagak mau salah paham dia pun lanjut sambil menahan imannya. Terus makin lama posisinya pun makin aneh lagi. Kini jadi kayak begitu. Dia terus mencoba menggoda si Arata sampai dia benar-benar mengetahui apakah Arata ini menyukainya atau tidak. Dia berpikir sampai kejauhan kenapa dia melakukan hal tersebut. Pokoknya pakai bahasa-bahasa ilmiah gitulah dia ngomongnya. Mungkin Seiha ingin membuktikan dan tahu cinta itu aslinya kayak gimana sih. Apalagi kalau semisal cinta yang bisa membuat mereka bersama sampai 50 tahun ke depan. Itu karena faktor apa gitu. Terus apa yang terjadi kalau mereka hidup selama 50 tahun ke depan itu bareng sama adiknya sendiri alias menikahi si Arata. Karena gamenya terlalu kelamaan dan Seiha juga udah capek. Alhasil ditutup dengan menindihi si Arata kayak begitu.
Arata merasakan kerataannya. Lalu dia berterima kasih karena Arata udah mengikuti permainan yang katanya buat memverifikasi perasaan si Arata. Ternyata memang mau menggoda kayak gimana pun, Arata tidak melakukan apapun, jadi aman. Tapi setelah keluar tetap saja Arata kepikiran dengan omongannya. Tak lama datang si Oka. Dia yang mendengar ada si Seiha sekarang udah kagak ada orangnya. Lalu dia ngajakin si Arata untuk bermain game. Dia aneh ya kan tiba-tiba ini anak ngajakin main game. Apakah hobinya udah berubah atau gimana ini cewek? Apa dia sudah jago bermain gamenya? Emang dulunya waktu kecil emang suka main game, tapi si Oka selalu kalah dan kalau kalah suka menyiksa si Arata pakai jurus kuncian. Lalu ketika bermain ternyata Oka beneran jago. Apa yang dia katakan tadi udah main 30 jam itu memang adanya. Beberapa kali si Arata kalah. Dia belum fokus dan terus memandangi si Oka yang kelihatan aneh ini. Tapi setelah dia telaah, memang orangnya kawaii, dia periang walaupun jarang belajar. Tapi nilainya bagus terus dan populer juga di sekolahan. Karena tidak sadar ketika bermain game si Oka mulai bergeser mendekatinya kayak begitu. Habis itu karena Arata merasa kagak ada yang aneh dengannya, dia pun mulai serius dan mengalahkan si Oka beberapa kali. Dia aneh kenapa tiba-tiba menjadi jago. Lalu habis itu si Arata langsung dikunci seperti layaknya mereka waktu kecil. Namun sekarang rasanya sudah berbeda ya kan. Karena si Arata merasakan banyak, jadi dia balikin si Oka ini sampai dia berada di bawah. Arata tanpa sadar melakukan hal ini. Dia bingung apakah ini tindakan yang benar atau salah. Dia mencoba positive thinking bahwa mereka berdua adalah saudaraan. Namun di sana Oka bilang kalau sekarang dia bertindak layaknya lelaki. Setelah itu dia pun tiba-tiba udahan main gamenya. Di luar sana Oka merasa udah melakukan sesuai apa yang dia inginkan. Tapi si Arata masih menahan diri. Mungkin dia akan melakukannya lagi. Lantas si Arata auto kepikiran dengan Oka yang menyebut bahwa dia sekarang menghadapinya macam lelaki, bukan saudara lagi. Pas dia udahan dan matiin lampu, di sana si Kotono melihat apa yang mereka berdua lakukan tadi. Setelahnya seperti biasa mereka pada pergi ke sekolah. Cuma Kotono saja yang seperti masih kepikiran dengan masalah semalam. Ketika malam hari tiba, Arata mengobrol sama bapaknya. Dia membawa oleh-oleh buat si Arata. Bapaknya menanyakan soal apa yang terjadi setelah bapaknya bilang kebenarannya. Arata mengatakan bahwa sifat asli mereka pada keluar semua. Dan juga di sana dia menanyakan hubungan asmara si Arata. Di sisi yang lain, para cewek-cewek ini sedang menonton film romantis yang lagi ditembak di jembatan gantung, tapi keburu udahan filmnya. Terusannya akan diperlihatkan besok. Nampak cewek-cewek ini berasa kagak apple kalau ditembak sama cowok di jembatan gantung kayak begitu. Apalagi Oka yang ingin ditembak di tempat yang mewah. Terus Seiha pun sama juga. Dia malah lebih rumit. Harus mapan dan yang lainnya terlebih dahulu sebelum menembaknya. Mereka merasa aneh mengapa mesti di jembatan gantung. Kata Bandri mungkin karena suasananya menegangkan jadi cocok buat menyatakan cinta. Sama si Minami di ulti mau nembak dimanapun tergantung orang yang nembak. Mereka merasa omongannya sangat betul. Ketika mereka ngobrol sisa si Kotono yang dicuekin dari tadi. Karena mereka merasa Kotono masih kecil jadi tidak cocok sama obrolannya. Lama kemudian mereka pun mau langsung pada tidur. Sambil ngobrolin si Sion lah gitu. Karena dari tadi si Kotono dicuekin terus kagak diajakin ngobrol. Dia langsung ngulti kalau dia suka sama si Arata. Di depan mereka berempat. Sontak pada kaget. Kotono sedang tidak bercanda. Dia beneran suka. Dia sebenarnya senang ketika mengetahui kebenarannya.
bahwa mereka bukan saudara asli. Maka dari situ mereka semuanya adalah rival untuk mendapatkan si Arata. Dia menegaskan kembali kalau dia ingin si Arata. Sementara itu, si Arata yang ditanya soal percintaan dia tidak mau menjawabnya. Dia malah nanya balik kepada bapaknya kenapa bapaknya menikahi istrinya bernama Chichiro. Dia terus terang saja kalau istrinya itu cantik, terus juga sangat kuat. Kuat dalam artian menghadapi segala masalah, cocok untuk dirinya yang lemah. Walaupun dia cantik, tapi dia cuma mempunyai satu foto doang di sana. Sekarang si Arata sedang tidak mau ngomongin soal asmara, apalagi suka terhadap yang ada di rumah ini. Fokus dia adalah sekarang menjaga semua saudari-saudarinya tersebut. Lalu dia pun pergi. Bapaknya itu merasa kalau dia tidak salah memilih si Arata menjadi penerus bapaknya nanti. Dia pun pergi ke kamar. Setelah itu diperlihatkan mungkin ini masa depannya. Mungkin loh ya, tapi nggak tahu juga karena ada anak di sana menggunakan nama almarhum emaknya yakni Chichiro. Dan kelihatan kalau ini bapaknya adalah Arata di masa depan. Tak lama istrinya datang dengan setelan indah dan rambutnya yang pendek. Siapa kira-kira guys wanita tersebut? Singkat cerita, terlihat Arata sedang lari pagi sendirian, sementara di sisi lain para cewek-cewek terutama Minami, Oka dan Seiha masih kepikiran soal kejadian semalam, yakni tentang si Kotono yang tiba-tiba ngomong kayak begitu. Minami pun merasa Kotono yang seorang pendiam bisa-bisanya ngomong dengan lantangnya. Tapi Minami sekarang harus fokus. Dia sebentar lagi akan ada turnamen. Di sana ia mau berangkat agak pagi. Terus pas mau berangkat di sana dia bertemu sama si Arata yang baru pulang jogging. Namun tiba-tiba si Minami merasa gugup gitu ketika ngobrol sama si Arata. Walaupun dia merasa nggak apa-apa, tapi sikap dia ketahuan seperti orang gugup. Dia akan ada latihan buat turnamen nanti. Soalnya diadakannya seminggu lagi, lalu habis itu dia pun pergi. Di dalam si Bandri lagi melihat si Pel yang sedang makan. Dia aneh melihat si Pel yang demen banget makan yang harusnya dia ikutan lari pagi juga bersama si Arata biar perutnya kagak gemukan. Tak lama Arata masuk. Dia melihat Bandri udah rapih mau kemana gitu kan. Nampak katanya dia ada urusan dulu jadi mau pergi pagi-pagi. Dia juga melihat si Pel banyak banget makannya. Harusnya dia ikutan jogging bersamanya biar tidak gemuk. Anehnya pas diomongin kayak begitu si Pel marah. Padahal si Bandri ngomong juga kayak begitu tapi dia tidak marah. Sampai tak lama datanglah si Shion yang mau siap berangkat juga. Dia tidak sempat buat sarapan terlebih dahulu. Tadinya, Bandri mau menyuruh pelayannya buat menyiapkannya, tapi dia tidak jadi. Karena Shion merasa kalau dirinya sudah gede. Habis itu dia pun pergi berangkat, sementara si Aratanya malah kenok. ところで、これどうすんの? Setelah itu terlihat Minami lagi latihan bersama yang lain. Di sana, dikala sedang latihan dia keinget terus sama perkataan si Kotono. Dia harus lebih fokus kembali. Di sisi lain rekannya melihat si Minami latihannya keras banget. Dia ngiri melihat kemampuan si Minami yang keren itu. Apalagi smashnya kenceng banget. Selesai latihan ketika dia mau beristirahat, orang yang tadi memuji si Minami. Dia ingin tahu bagaimana caranya Minami bisa keren dan mukulnya kenceng. Tapi Minami menjawab dengan tidak serius. Intinya merendah untuk meluncur. Terus dia melihat senpai-nya di sana yang sedang ngelatih yang lain. Dia ngajakin ngadu reklet. Kalau kalah harus traktir minum. Sama senpai bernama Noah pun dijabanin. Nah pas dia jabanin ternyata si Noah tersebut tidak bisa menandingi si Minami. Sehingga mau nggak mau dia harus menraktirnya. Lalu di sana mereka berdua mengobrol yang dimana si Noah menceritakan gimana awal mereka ketemu. Pada awalnya dia merasa terancam dengan kedatangan si Minami. Karena katanya dia jenius.
Biasanya orang yang jenius itu suka sombong, tapi ketika dia ajak duel nampak si Minami membuktikannya. Memang dia tidak sombong. Habis itu mereka bisa dekat. Noah berharap banyak sama si Minami ini, karena dari semua orang yang ada di eskul itu, cuma Minami yang bisa diandalkan. Kebetulan juga ini akan jadi turnamen si Noah yang terakhir sebelum nantinya dia lulus. Dia berharap si Minami bisa memenangkan turnamen ini, sehingga dia bisa melangkah ke Olimpiade. Dia menantikan si Minami membelikan tiket untuk melihatnya di Olimpiade nanti sebagai tanda terima kasih. Pas habis ngobrol itu, dia mendengar dari omongan orang sekitar bahwa si Noah tidak keterima di universitas jalur prestasi karena mungkin skillnya biasa saja dan torehan prestasinya digendong sama si Minami. Padahal Minami merasa orang yang menggendongnya malah si Noah. Dia merasa kalau kagak ada Noah mungkin tidak banyak pengalaman dan motivasi yang diberikan kepada si Minami. Biar dia terus semangat. Di sana dia berjanji akan bersungguh-sungguh untuk bisa memenangkan turnamen ini. Biar jadi kenangan manis untuk si Noah sebelum berpisah. Setelah itu pas di rumahnya Arata dikasih tahu sama pelayannya kalau si Minami lagi latihan di gym. Sama dia disamperin dengan tatapan yang menyeramkan. Minami kagak tahu ini orang mau ngapain gitu kan. Si Arata cuma mau bertanya soal turnamennya nanti minggu depan. Nampak berjalan dengan lancar. Cuma di sana dia tahu kalau si Minami sebenarnya sedang cedera kaki. Pelayannya melihat kalau kaki si Minami diperban, yang otomatis ada sesuatu. Mungkin sekarang dia akan menjadi pelatihnya untuk sementara. Terus si Arata menyuruhnya untuk bercerita kalau terjadi sesuatu seperti ini. Karena kalau didiemin atau maksain terus akan jadi semakin parah. Dia menceritakan kenapa si Minami memaksakan diri. Sebenarnya dia kagak bilang sama yang lain. Soalnya ada misi penting. Dia ingin memenangkan turnamen dan juga kagak mau bikin orang khawatir. Yang ada nanti dia diganti dan ujungnya kagak jadi juara. Soalnya dia doang yang jago. Di sana si Arata mengerti sama situasinya. Tapi tetap saja dia memberitahunya untuk diperiksa terlebih dahulu kepada dokter tentang masalah ini biar tidak makin parah. Terus lagi-lagi dia yang sudah terbiasa dari dulu seperti ini, tapi kali ini karena Minami udah dewasa, dia berasa ada perubahan dari si Minami yang membuatnya hilap. Malah ngomongin kayak begitu. Sesudah dipijitin gini giliran si Arata yang melakukan peregangan. Anehnya di sana Minami dengan sengaja menabrak-nabrakan badannya kepada si Arata. Yang bikin dia bingung apakah sengaja atau gimana ini cewek gitu kan. ねえよそれおいえよしオッケー Habis itu pun si Minami udahan latihannya. Di sisi yang lain terlihat Oka yang sedang minum teh masih keinget sama si Kotono yang pengen menikah sama si Arata. Walaupun mereka tidak mau menerimanya karena Kotono masih kecil, tapi walaupun umurnya 15 tahun tapi mendengar suaranya udah lantang seperti itu, mereka tidak harus menganggapnya sebagai anak kecil lagi. Bandri meminta yang lain buat tenang terlebih dahulu. Dia akan memantau si Kotono lebih jauh lagi. Terus si Arata mau ke kamarnya. Di sana dia berhadapan dengan si Kotono. Mereka baru berduaan lagi kayak begitu. Setelah sebelumnya di kamar mandi mereka berdua tidak berduaan kayak begini lagi. Tapi melihat dia liburan kayak kemarin nampak agak ada yang aneh. Pas dia mau ke kamar dia menanyakan si Arata apakah habis dengan si Minami. Dia menjawab kalau dia habis nemenin latihan. Kotono menanyakan apakah ada yang aneh. Si Arata tidak bisa menjawab. Maksudnya aneh-aneh itu kayak gimana? Dia juga belum bisa kasih tahu kalau si Minami lagi cedera. Terus dia menanyakan tentang dia kenapa gitu kan nanya gitu. Tapi dianya malah kabur.
Singkat cerita, turnamen pun dilaksanakan. Nampak di sana si Minami menahan rasa sakit di bagian kakinya. Tapi, hal itu tidak menghalanginya sama sekali. Dia tetap tampil dengan sangat baik karena dia berjanji akan melakukan perpisahan dengan Shinoa dengan baik. Karena udah banyak banget sesuatu yang dia dapatkan dari Shinoa. Kini giliran dia balas budi. Tak lama kemudian akhirnya si Minami menang dan masuk ke final. Karena finalnya diadakan minggu depan, mereka pun pulang terlebih dahulu. Di sana si Minami mendapatkan pujian dari orang-orang. Nah pas mau balik itu kakinya mulai kerasa lebih sakit daripada yang sebelumnya. Ketika sampai di rumah, dia mendapatkan selamat dari saudara-saudarinya. Dilanjutkan dengan pijitan yang dilakukan oleh si Arata kepadanya. Nampak Minami merasa kakinya lebih baik daripada sebelumnya. Dia merasa bersemangat buat minggu depan nanti. Terus nanti sebelum ke final dia akan dipandu sama pelatih untuk supaya kakinya sembuh total. Si Minami berterima kasih kepada si Arata sudah menemaninya latihan selama ini. Lalu dia menyimpan bukunya soal latihan dan pijit begitu. Siapa tahu nanti dia butuh lagi ya kan. Setelahnya seminggu kemudian, waktunya hari final si Minami. Namun pagi-pagi Arata disuguhi oleh si Bandri yang menggunakan baju seksai kayak begitu. Terlihat mereka sarapan layaknya orang kaya. Emang orang kaya sih. Makan dengan sayuran biar sehat. Bandri makan begitu takutnya dia gemuk. Padahal kata si Arata mah kagak. Terus dia seperti biasa menggodanya. Kalau dia gemuk, dia bisa bantuin si Bandri biar kurus lagi. Habis itu si Arata menanyakan soal si Minami, tapi Bandri kagak melihatnya. Tak lama datang Seiha yang nanyain si Minami juga. Arata pikir Minami sudah pergi pagi-pagi soalnya final juga ya kan sekarang. Tapi katanya sepatu tenisnya masih ada. Ditanya kepada yang lainnya pun kagak ada yang melihat. Lantas Arata tiba-tiba saja panik. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.